Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kembali kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan mendengar pujian yang sebentar akan dinyanyikan. Lewat pujian ini ada kuasa di dalamnya. Kita bersyukur pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami kembali datang di hadirat Tuhan. Biarlah Engkau urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kuat kuasa Roh Kudus memberi kekuatan, pertolongan, bahkan memberikan semangat yang baru pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan.
Biarlah Engkau mengurapi kami semua. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita dalam suasana penurunan kuasa Roh Kudus. Kita ibadah 10 hari berjalan setiap jam 6 sore. Kita bersyukur. Dan saya hari ini ingin membawakan tema firman Allah. Dan dia katakan, janganlah padamkan roh. Quench not the spirit. Janganlah padamkan roh. Ini menjadi sangat penting, saudara, dalam masa-masa sekarang ini. Bagaimana kita menjaga agar roh kita tidak padam dan terus menyala-nyala. Tentu ini sangat penting buat kehidupan kita saat-saat sekarang. Apa yang menimbulkan roh kita tidak semangat, roh kita padam, bahkan tidak menyala-nyala? Banyak hal, saudara. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1, kesukaran itu akan datang begitu luar biasa. Tekanan hidup, kemiskinan, bahkan sakit yang seringkali berkepanjangan membuat kita kecewa. Bahkan putus asa. Perasaan inilah yang menjadi kita tidak bersemangat. Bahkan ini akan memadamkan roh kita. Kalau kita biarkan dan kita akan terus menjauh dari Tuhan. Bahkan kita malas beribadah, malas melayani Tuhan. Itulah keadaan dunia saat-saat sekarang ini. Tetapi kita selalu harus semangat. Kita harus ingat bahwa Yesus Tuhan kita sudah bangkit. Dia naik ke surga yang baru kita rayakan, mengalahkan dunia. Dia naik ke surga, dia berjanji dia akan penuhkan kita dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dalam Kisah 1 ayat 8, kalau Roh Kudus memenuhi hidup saudara, ada kuasa di dalamnya, ada semangat yang baru yang bisa membangkitkan kehidupan saudara dan saya. Kalau kita lihat di dalam tema ayat kita pada pagi hari ini, ada di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 19. Dia katakan, janganlah padamkan roh. Oh haleluya. Bahasa lainnya, quench not the spirit. Biarlah roh kita itu terus menyala-nyala. Dan kita katakan bagaimana kita menjaga roh kita tidak padam dan terus menyala-nyala. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan agar roh kita terus menyala-nyala. Pertama, kita harus mendekat kepada sumber api yang abadi itu, yang tidak pernah padam. Kita harus mendekatkan diri kita, hidup kita dekat dengan api, sumber api abadi yang tidak pernah padam, yaitu Roh Kudus. Supaya kita tetap semangat menyembah dan melayani Tuhan. Bahkan kita bisa mengutamakan Tuhan. Dalam Mazmur 25 ayat 4 dan 5 katakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, bahwa aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Kita harus dekat dan kita harus menantikan kedatangan Tuhan. Kita harus penuh dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dia katakan sumber api itu adalah Roh Kudus. Mazmur 25 ayat 14 katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, Tuhan bergaul karib. Ketika kita mendekat dengan Tuhan, roh kita akan terus menyala. Dan kita yakin dan percaya. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 31 dikatakan, dan ketika mereka sedang berdoa, inilah kalau kita dekat dengan Tuhan, goyanglah tempat mereka berkumpul itu.
Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ada kekuatan yang baru, keberanian. Kalau Roh Kudus memenuhi hidup saudara dan saya. Firman Allah katakan, dekatlah dengan Roh Allah itu. Kita harus dekat. Ketika ada kedekatan kita, Allah bergaul karib. Di mana saudara berada, urapan Roh Kudus akan terus menyala di dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, saudara, kita harus tetap bersukacitalah dalam pengharapan dan bertekun di dalam doa saudara dan saya. Kita harus bersukacita. Kisah Rasul 1 ayat 14 dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dan doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudaranya. Mereka selalu bertekun, bersehati, bersukacita di dalam Tuhan. Bahkan Roma 12 ayat 12 katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Kalau ada tekanan, sabar dan bertekunlah dalam doa. Puji Tuhan. Bahkan Roma 12 ayat 11, satu ayat sebelumnya dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya percaya saudara pasti, kalau saudara bersukacita, bertekun di dalam doa, bersehati, maka firman Allah katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 15 ayat 16 dan 19. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Janganlah padamkan roh. Puji Tuhan. Saudara, saya percaya kalau roh Allah ada bersama saudara, roh yang menyala-nyala itu, kita terus bersemangat untuk tetap melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Allah tidak saya panjangkan, tapi saya percaya Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami telah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah jangan padamkan roh kami ini Tuhan, supaya roh kami terus menyala-nyala melayani Tuhan. Boleh kami mencari Tuhan, beribadah, bersukacita, karena Engkau adalah sumber pengharapan kami. Dan ketika kami takut akan Tuhan, kami bergaul erat dengan Tuhan. Kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Apa saja yang kami minta dalam nama Yesus Kristus, Engkau pasti mengadakan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.